Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir tanggal 1 Juni tahun 1914 dan wafat tanggal 19 April tahun 1953. Beliau adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Beliau adalah ayah dari Presiden keempat, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu pada tahun 1951 beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau menikah di usia 25 tahun dengan Solihah, putri Kiai Haji Bisri Syansuri dan dikaruniai 6 orang anak. Abdul Wahid Hasyim tidak menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Hollands Inlandse School. Ini terjadi karena ayahnya yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan oleh penjajah. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Beliau kemudian setelah lulus dari madrasah, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Pada usia 13 tahun, beliau belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun, beliau hanya dapat bertahan selama sebulan. Beliau kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren ini pun, beliau hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya, pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya beliau mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada tahun 1932 beliau belajar di Makkah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas, ialah yang mengajari Wahid dalam belajar bahasa Arab hingga beliau fasih berbahasa Arab. Sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda. Selain keaktifannya dalam gerakan politik dan sumbangsihnya terhadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis, pada tahun 1944 beliau mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta yang saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh Kiai Haji Akahar Muzakir. Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Wahid membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan Belanda. Itulah Madrasah Nizamiyah. Meskipun ayahandanya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh waktu beberapa tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun Wahid bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia MIAI, Federasi Organisasi Massa dan Partai Islam saat itu. Setahun kemudian Wahid menjadi ketua MIAI. Menjelang kemerdekaan tahun 1945 di usianya yang masih 23 tahun, beliau menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren, telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasyim. Pada mulanya rumusan sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-Muslim, karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, namun dari berbagai pihak. Kemudian Wahid mengusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif. Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945 sampai 1949.
Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian beliau menjadi Menteri Agama selama 3 periode kabinet secara berurutan. Periode pertama yaitu Kabinet Hatta mulai pada 20 Desember 1949 hingga tanggal 6 September tahun 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Natsir sejak tanggal 6 September tahun 1950 hingga tanggal 27 April tahun 1951. Periode ketiga dalam Kabinet Sukiman mulai tanggal 27 April tahun 1951 hingga tanggal 3 April tahun 1952. Pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 beliau ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi beliau merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Rais A'am Kiai Haji Awahab Hasbullah. Karya beliau. 1. Artikel Abdullah Ubaid sebagai pendidik berisi tentang bagaimana sebaiknya mendidik anak dan pengamatannya terhadap Abdullah Ubaid dalam mendidik anak. 2. Artikel Kemajuan Bahasa, berarti kemajuan bangsa berisi tentang cara-cara menumbuhkan rasa kebangsaan dengan mendorong anak bangsa untuk menggunakan bahasa Indonesia. 3. Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia, merupakan pidatonya pada perayaan Maulid Nabi Muhammad di Istana Negara Jakarta, pada tanggal 2 Januari tahun 1950. 4. Kebangkitan Dunia Islam, merupakan tulisannya di media Mimbar Agama edisi nomor 3 sampai tanggal 4 Maret April tahun 1951. 5. Beragamalah dengan sungguh dan ingatlah kebesaran Tuhan, merupakan semacam pidato untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri yang pada saat itu Indonesia masih berbentuk RIS Republik Indonesia Serikat. 6. Hari Raya sebagai ukuran maju mundur umat, masuk dalam Berita Nahdlatul Ulama, nomor 3, tahun ke tanggal 7 Desember tahun 1937 halaman 2-5. 7. Arti dan isi Al-Fatihah, masuk dalam Berita Nahdlatul Ulama, nomor 14, tahun 7, tanggal 15 Mei tahun 1938, halaman 1-3. 8. Islam agama fitrah dasar manusia, masuk dalam Suara Muslimin Indonesia, nomor 7, tahun ke tanggal 2 April tahun 1944, halaman 2-4. 9. Latihan lapar adalah kebahagiaan hidup perdamaian, masuk dalam Penyiaran Kementerian Agama nomor 4, 1309, halaman 3-4. 10. Perkembangan politik masa pendudukan Jepang dan Nota Politik November tahun 1945. Wahid Hasyim wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan kota Bandung. Beliau wafat pada tanggal 19 April tahun 1953 di usia 39 tahun. Saat itu, beliau sedang dalam perjalanan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil terselip akibat jalanan licin yang disebabkan oleh hujan deras. Setelah meninggalnya Wahid Hasyim, anak-anaknya diasuh oleh istrinya yang tengah hamil anak ke-6. Anak keduanya, Aisyah Hamid Baidowi ikut membantu mengurus adik-adiknya di saat ibunya bekerja. Semua anak Wahid Hasyim tumbuh menjadi orang sukses yang berperan besar dalam kemajuan negara. Anak pertamanya Abdurrahman Wahid pernah menjadi Presiden RI yang keempat, Aisyah Hamid Baidowi dan Lili Khadijah Wahid merupakan mantan anggota DPR. Salahuddin Wahid pada masanya pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM, Umar Wahid seorang dokter dan adiknya, Hasyim Wahid juga turut masuk ke dalam dunia politik. Jadi peran dalam pendidikan Islam di Indonesia ada dua, yaitu mendirikan sekolah dan mengembangkan dunia pesantren. Adapun peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia ada dua juga, yaitu anggota BPUPKI dan PPKI dan penggagas sila ketuhanan yang Maha Esa.
Adapun peran beliau dalam perpolitikan Indonesia ada 3, yaitu menjabat sebagai beliau dalam perpolitikan Indonesia ada 3, yaitu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Partai Masyumi dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki-Abdul-Wahid-Hashim. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.